Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 2 pertemuan 5 mata kuliah Statistika Komunikasi dengan dosen pengampu Dr. Kintin Yuliati MSI. Oke, di sini kami terdiri dari 5 anggota. Boleh di next? Terdiri dari 5 anggota. Yang pertama saya sendiri, Gina Aulia Koturnada, lalu ada rekan saya Gilbert Olwando, lalu ada rekan saya Gusti Aulia Riansyah, ada rekan saya lagi Rizkia Sabrina dan juga Triworo Ardani Suari. Oke, boleh di next? Di sini kami akan membahas bab 3 yang bermaterikan peluang ya. Jadi materi peluang ini kita mempunyai subbab lagi ada 6. Yang pertama ada warna sari dan juga perumusan peluang, variabel acak dan juga nilai harapan, distribusi peluang, distribusi T-student, distribusi Q kuadrat, distribusi rasio ragam F atau biasa disebut dengan distribusi F. Baik, untuk subbab yang pertama yaitu warna sari dan juga perumusan peluang, ada beberapa subjek yang ada di sini. Yang pertama ada percobaan dan juga kejadian atau biasa disebut dengan eksperimen dan event. Lalu ada perumusan peluang, perumusan klasik, lalu ada pendekatan subjektif, kejadian dasar dan juga ruang sampel, perhitungan ukuran ruang sampel, metode perkalian, permutasi, kombinasi, beberapa sifat peluang, peluang berbagi kejadian, kejadian bebas atau independent event, kejadian tak bebas atau dependent event, lalu ada penggunaan tabel peluang serta diagram pohon, dan yang terakhir adalah diagram pohon. Saya akan menjelaskan beberapa hal saja yang ada di subbab pertama, yaitu percobaan dan kejadian. Percobaan berkaitan dengan hal yang direncanakan untuk dikerjakan. Hasil dari percobaan disebut kejadian atau biasa disebut dengan event. Lalu di sini ada perumusan peluang dan juga perumusan klasik. Dan di mana perumusan peluang adalah suatu kejadian yang dilakukan secara klasik. Nah, perumusan klasik ini adalah rumusan dengan cara anggapan bahwa semua kejadian dalam suatu percobaan mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul. Lalu di sini ada pendekatan objektif dan juga subjektif. Pendekatan objektif yaitu peluang suatu kejadian ditentukan dengan melakukan percobaan berulang. Kemudian dicatat besarnya frekuensi relatif masing-masing kejadian. Sedangkan untuk pendekatan subjektif, besarnya peluang suatu kejadian ditentukan atas dasar intuisi atau keyakinan diri maupun informasi tidak langsung lainnya. Lalu ada kejadian dasar dan juga ruang sampel yang merupakan hasil dari suatu percobaan disebut kejadian dasar. Lalu ada metode perkalian, ada kombinasi, dan ada beberapa sifat peluang. Beberapa sifat peluang ini ada misalkan, bila peluang mendekati nol berarti kejadian A tersebut kemungkinan terjadi. Tapi sebaliknya, bila peluang A mendekati 1, maka kemungkinan terjadinya semakin pasti. Lalu ada nilai peluang komplement dari suatu kejadian adalah suatu dikurangi kejadian tersebut. Lalu di sini juga ada kejadian tak bebas dan juga kejadian bebas. Lalu juga ada penggunaan tabel peluang serta diagram pohon. Nah, diagram pohon ini biasa disebut dengan teorema Bayes, merupakan sebuah formula yang menjelaskan bagaimana caranya memperbaharui sebuah probabilitas dari suatu hipotesis saat sudah menemukan suatu bukti atau petunjuk baru, atau sering dikatakan sebagai teorema dengan dua penafsiran yang berbeda. Oke, mungkin untuk warna sari dan juga perumusan peluang cukup segitu, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada variabel acak dan nilai harapan. Variabel acak adalah variabel yang berupa bilangan nyata yang variasi nilainya ditentukan oleh suatu percobaan acak. Variabel acak dibedakan menjadi variabel acak diskret dan variabel acak kontinu. Variabel acak diskret adalah variabel yang dapat memiliki sejumlah nilai yang bisa dihitung. Sedangkan variabel acak kontinu merupakan variabel acak yang memiliki nilai tak terhingga berkaitan dengan titik dalam suatu interval. Kemudian selanjutnya ada nilai harapan. Nilai harapan adalah ukuran pemusatan dari variabel acak dengan hasil harapan berupa diskret maupun kontinu. Misalkan X adalah variabel acak dan Px adalah peluang terjadinya variabel acak X. Maka nilai harapan ialah X sama dengan sigma X kali nilai harapan X. Bisa di next slide-nya. Kemudian ada distribusi peluang.
Distribusi peluang itu adalah distribusi peluang merupakan mencerminkan hubungan antara nilai variabel acak dan peluangnya dengan analogi frekuensi relatif variabel acak. Distribusi peluang dibedakan menjadi distribusi diskrit atau variabel acak diskrit dan distribusi peluang kontinu untuk variabel acak kontinu. Distribusi ada terbagi lagi. Distribusi peluang binomal salah satunya. Distribusi peluang binominal memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu adalah percobaan terdiri dari N ulangan dan setiap ulangan hanya menghasilkan satu dari dua kategori, yaitu sukses atau gagal. Hasil seperti ini disebut proses Bernoulli. Jika P merupakan peluang sukses, maka peluang gagal adalah Q adalah 1/1 strip P. Ciri-ciri yang kedua, setiap ulangan merupakan kejadian bebas secara statistik, sehingga peluang sukses setiap ulangnya konstan. Kemudian ada distribusi peluang Poisson. Distribusi peluang Poisson memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama terdiri dari N sebagai ulangan. Parameter penentu yang kedua adalah parameter penentu hanya satu, yaitu nilai rata-rata. Yang ketiga adalah variabel terkait pada umumnya berkaitan dengan selang waktu, sedangkan atau daerah tertentu. Dan yang keempat adalah setiap ulangan harus bebas atau satu sama lain. Kemudian ada pendekatan distribusi Poisson pada distribusi binominal. Distribusi ini digunakan untuk mendekati distribusi binominal pada kondisi tertentu, yaitu bila N besar atau rule of thumb lebih besar dari 20 dan P terlalu kecil, yaitu P lebih besar dari 0,05 atau bahkan terlalu besar. Bila distribusi Poisson digunakan untuk mendekati distribusi binominal, maka rumusnya adalah mu sama dengan NP. Kemudian ada distribusi peluang normal. Distribusi ini termasuk ke dalam distribusi peluang kontinu dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada kurva distribusi normal hanya mempunyai satu puncak, yaitu omnimodal. Yang kedua adalah nilai rata-rata tepat berada pada pusat atau tengah kurva. Dan yang ketiga adalah kurva distribusi normal bersifat simetris sehingga rata-rata median sama dengan modus. Dan yang keempat, kurva distribusi normal asiptot terhadap sumbu pendatar atau hampir menyentuh tetapi tidak pernah menyentuh. Ada penentu nilai peluang. Dengan kaidah empiris, nilai peluang yang diberikan hanya untuk 1, 2, dan 3 kali standar deviasi di sekitar nilai rata-ratanya. Nilai yang di luar konteks tersebut dicari dengan rumus distribusi yang normal baku. Kemudian ada pendekatan distribusi peluang normal pada distribusi binomial. Pendekatan distribusi peluang normal pada distribusi binomial berjalan baik jika N lebih besar dari P mendekati 0,5 serta melibatkan koreksi kekontinuuman dengan menambahkan 0,5 untuk tiap batas kiri dan kakak selang atau titik yang akan dicari. Kemudian ada distribusi normal dari sampel. Bila dari suatu populasi diambil sampel berulang-ulang, maka pada tiap sampel dapat dihitung dari meannya. X1, X2, dan seterusnya. Menurut teori limit pusat, sejumlah mean sampel ini akan mengikuti distribusi normal bila banyaknya individu sampel cukup besar. Besar mean sampel ini juga akan bervariasi dari variabilitas disebut standar, error, dan simbol. Untuk populasi dan S, untuk sampel, mean sampel ini juga diubah menjadi nilai Z melalui konversi. Selanjutnya ada distribusi T-student, bisa dijelaskan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya adalah distribusi T-student. Bila untuk distribusi T-student, sifat penting dari distribusi ini adalah sampel yang diambil dari populasi yang mengikuti distribusi normal. Tidak terdapatnya hubungan antara S dan X, atau hubungan ini hanya terdapat pada distribusi normal. Tabel distribusi banyak digunakan untuk menduga parameter dan pengujian nilai tengah perlakuan. Pada tabel T, nilai-nilai ditempatkan pada bagian dalam dan peluangnya pada sisi atas. Sisi kiri tabel T merupakan derajat bebas,
Nilai derajat bebas tergantung pada besar ukuran sampel. Selanjutnya ada distribusi Q kuadrat yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk distribusi Q kuadrat adalah distribusi untuk variabel kontinu yang besarnya sama dengan jumlah kuadrat dari sejumlah nilai Z untuk X yang menyebar normal. Nilai Q kuadrat berasal dari 0 sampai tak terhingga, jadi agak berbeda dengan distribusi T. Bentuk kurvanya bermacam-macam, tergantung pada derajat bebasnya. Semakin besar derajat bebasnya, maka semakin simetri juga bentuk kurvanya. Tabel distribusi Q kuadrat diperlukan untuk menduga besarnya ragam populasi atas dasar sampel yang terambil secara acak. Selain itu juga banyak digunakan pada statistika non-parameter, terutama untuk data yang berskala ukuran nominal. Nah, cara penggunaan dan interpretasi tabel Q kuadrat sama dengan tabel T. Aplikasinya akan dibahas pada di buku ini. Boleh dilanjut untuk materi selanjutnya? Untuk tabel distribusi F akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky Sabri. Silakan. Selanjutnya pada distribusi rasio ragam F atau distribusi F. Distribusi F adalah distribusi variabel kontinu dengan F adalah rasio dari ragam sampel yang diambil secara acak dari populasi normal dengan rumus F sama dengan S1/2 dibagi S2/2. Tabel distribusi F banyak digunakan untuk pengujian rata-rata lebih dari 2 perlakuan, terutama pada analisis of variance dan analisis regresi, dan biasanya digunakan untuk menguji kesamaan dua ragam sehingga mempunyai 2 derajat bebas. Selanjutnya, ada bagian kesimpulan. Statistika memiliki peran penting dalam berbagai bidang kehidupan manusia dan kini statistika memiliki perkembangan menjadi cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data, pengelolaan data, analisis data, penarikan kesimpulan, hingga pembuatan keputusan. Melalui statistika, sebuah data dapat dianalisis dengan mengetahui pengorganisasian data, teknik sampling, pengujian hipotesis, analisis ragam, hingga analisis hubungan. Bagi masyarakat umum, salah satu peran statistika adalah dalam kehidupan adalah dengan membantu aktivitas manusia dalam pengelolaan data yang berkaitan dengan keperluan bisnis dan juga keperluan ekonomi. Namun, bagi mahasiswa tentunya statistika membantu untuk mengolah data hasil dari penelitian yang memudahkan mahasiswa itu sendiri untuk menganalisis data dari hasil penelitian tersebut. Selanjutnya, kita beralih ke bagian saran. Mengingat pentingnya statistika sebagai cabang ilmu bagi mahasiswa, menurut penulis, selain memahami materi perkuliahan yang berkaitan dengan jurusannya, mahasiswa jurusan ilmu komunikasi juga perlu memahami betul materi statistika serta alat yang menunjang kebutuhan untuk mengolah suatu data. Salah satunya adalah software SPSS atau Statistical Product and Service Solution, yaitu merupakan software yang memiliki banyak fitur untuk menganalisis suatu data, bahkan membuat grafik. Cukup sekian dari yang kami paparkan. Terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.